Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Timor Leste, Garuda Muda menang 4-1. Laga Indonesia U23 versus Timor Leste U23 digelar di Stadion Vietri. Di babak pertama, Timnas Indonesia U23 unggul dengan skor 1-0 lewat gol Egy di menit ke-16. Sebelum gol Egy, di awal babak pertama, kiper Hernando bikin penyelamatan gemilang. Dirinya menepis penalti dari Mouzinho. Di babak kedua, Indonesia tambah gol via Witan Sulaiman di menit ke-52. Dan di menit ke-77. Sang kapten Fahrudin juga bikin gol dengan sundulan di menit ke-58. Mouzinho sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-69. Skor 4-1 untuk kemenangan Indonesia menghiasi laga. Usai bantai Timur Leste 4-1, Sinteyong pastikan Sadil kembali ke Malaysia. Sadil Ramdhani akan kembali ke Malaysia usai membela Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Timur Leste U23 dalam matchday kedua fase grup A SEA Games 2021. Meski begitu, Sadil akan kembali memperkuat skuad Garuda Muda, namun belum bisa dipastikan kapan dia akan kembali ke Vietnam untuk membela Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021. Mengapa Real Madrid akhirnya menyerah kejar Erling Haaland? Haaland selangkah lagi gabung dengan Manchester City. Dilansir dari Marca, Erling Haaland sebenarnya cukup diminati klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Real Madrid. Maka mengapa Madrid mundur dari perburuan Haaland? Ada setidaknya 4 alasan besar Real Madrid mundur dari perburuan Erling Haaland. Pertama adalah soal Kylian Mbappe. Alasan kedua, harga jual Erling Haaland cukup mahal. Alasan ketiga, Real Madrid masih percaya kepada Karim Benzema. Dan alasan terakhir, Madrid kabarnya tidak senang dengan Haaland yang kerap kambuh cedera ototnya. Resmi, Manchester City umumkan kedatangan Erling Haaland. Manchester City resmi mengumumkan kedatangan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Haaland pun akan resmi bergabung dengan The Citizen di akhir musim 2021-2022, tepatnya pada 1 Juli 2022. Manchester City dapat memastikan jika kami telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund terkait transfer Erling Haaland. Dia akan bergabung dengan klub pada 1 Juli 2022. Bunyi pengumuman resmi Manchester City Selasa 10 Mei 2022. Rudiger akan gabung Real Madrid di kontrak 4 tahun. Antonio Rudiger akan meninggalkan Chelsea di akhir musim. Setelah itu Rudiger akan mulai karirnya di Spanyol bersama Los Blancos. The Athletic melaporkan pesepak bola berusia 29 tahun itu telah menuntaskan tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Santiago Bernabeu. Di Madrid, Rudiger diyakini akan mendapatkan gaji bersih sebesar 9 hingga 10 juta euro atau sekitar 137 hingga 153 miliar rupiah. Disebutkan pula Rudiger dipagari dengan klausul pelepasan yang mencapai 400 juta euro atau sekitar 6,1 triliun rupiah. Barcelona versus Celta Vigo, Aubameyang 2 gol, Blaugrana menang 3-1. Laga Barcelona versus Celta Vigo digelar di Camp Nou. Tuan rumah unggul 2 gol 1 turun minum lewat Memphis Depay di menit ke-30. Dan Aubameyang di menit ke-41. Aubameyang mencetak gol keduanya di laga ini tak lama setelah turun minum. Sementara Celta Vigo membalas lewat gol Lago Aspas. Berkat kemenangan ini, Barcelona nyaman di peringkat kedua klasemen dengan 72 poin dari 36 laga, sedangkan Celta masih tertahan di urutan ke-11 dengan raihan 43 poin.
Araujo tumbal kemenangan Barcelona atas Celta Vigo. Ronald Araujo menjadi tumbal kemenangan Barca atas Celta Vigo. Araujo dilarikan ke rumah sakit setelah beradu kepala dengan Gavi. Araujo ambruk ke rumput lapangan setelah berbenturan kepala dengan rekan setimnya Gavi dan dirawat oleh staf medis di lapangan. Ada kecemasan di wajah para pemain Barca dan tim Celta Vigo saat ambulans dipanggil ke lapangan. Araujo akhirnya pergi ke rumah sakit 5 menit kemudian setelah kejadian. Aston Villa versus Liverpool, Mane bawa The Reds menang 2-1. Aston Villa versus Liverpool tersaji di Villa Park. Pertandingan sengit berlangsung sejak awal pertandingan. Tim tuan rumah mencetak gol lebih dulu melalui Douglas Luiz pada menit keempat. Liverpool menyamakan kedudukan 2 menit kemudian lewat gol Joel Matip. Mane menjadi pahlawan Liverpool berkat golnya pada menit ke-65. Tim tamu menuntaskan duel dengan kemenangan 2-1 atas Aston Villa. Kemenangan ini menjaga peluang Liverpool dalam perebutan gelar juara Liga dengan Manchester City. Merseyside Merah menyamai 86 poin milik The Citizen, tetapi Manchester City masih memiliki keunggulan 1 pertandingan. Usai libas Aston Villa, Liverpool siap lawan Chelsea di final Piala FA. Liverpool menang 2-1 atas Aston Villa di Liga Inggris 2021-2022. Klopp menjelaskan kemenangan ini membuat banyak pihak berpikir Liverpool bisa kembali berjuang untuk gelar juara Liga Inggris. Selain itu, ia mengatakan timnya juga siap menghadapi Chelsea di final Piala FA usai membungkam Villa. Liverpool akan menghadapi Chelsea di Stadion Wembley Sabtu 14 Mei 2022. Liverpool butuh waktu 8 tahun untuk samai sejarah Manchester City. Liverpool sukses meraih 3 poin penting usai berhasil mengalahkan Aston Villa. Hasil tersebut membuat Liverpool kini mengoleksi 86 poin dan masih berada di posisi kedua pada klasemen sementara Liga Inggris. Dilansir dari Opta, The Reds butuh waktu 8 tahun untuk bisa menyamai rekor yang dibuat Manchester City. Mereka adalah tim kedua di Liga Inggris di mana ada 3 pemainnya yang sukses mencetak 15 gol dalam satu musim. Ketiganya adalah Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Diogo Jota. Kali terakhir ada tim Liga Inggris yang menorehkan catatan tersebut adalah pada musim 2013-2014 lalu, yakni Manchester City. Saat itu, Sergio Aguero, Yaya Traore, dan Edin Dzeko berhasil mencetak 15 gol lebih dalam satu musim. Sadio Mane akui tak butuh tenaga lebih saat bikin gol ke gawang Aston Villa. Sadio Mane menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Aston Villa di Liga Inggris Rabu 11 Mei. Laga yang digelar di Villa Park itu berakhir dengan kemenangan Liverpool 2-1. Itu merupakan umpan silang yang bagus dari Diaz. Saya berada di dalam kotak dan saat ini saya hanya perlu memasukkannya ke gawang dan bahkan tanpa tenaga saya biasanya mencetak gol. Ucap Mane dikutip BBC. Kami saling mengenal dengan baik dari latihan setiap hari. Ketika dia mendapatkan bola, saya tahu dia akan melakukan umpan silang, jadi saya akan siap untuk itu. Tambahnya. Fabinho jadi tumbal kemenangan Liverpool. Kemenangan Liverpool atas Aston Villa harus dibayar mahal, salah satunya gelandang andalan Jurgen Klopp, Fabinho, harus ditarik keluar karena cedera yang tampak mengkhawatirkan dan ditarik keluar di menit ke-30. Setelah pertandingan, Jurgen Klopp coba menjelaskan cedera salah satu gelandang favoritnya tersebut, hingga kini fans Liverpool harus menunggu penilaian menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan cedera Fabinho. Saya tidak tahu seberapa buruknya cedera, dia merasakan gangguan otot, tidak terlalu parah, dia cukup positif. Tetapi sejujurnya saya tidak begitu yakin, kata Klopp. Jika cedera Fabinho terbilang buruk, kemungkinan besar dia akan melewatkan sisa musim ini. Tentu absennya Fabinho bakal jadi kabar buruk bagi Klopp. Erling Haaland datang, bomber Manchester City membelot ke rival Liga Inggris. Kedatangan Erling Haaland ke Etihad Stadium, markas Manchester City langsung memakan korban. Rumor Grace dari Visahes menyebut jika satu bomber The Citizen, Gabriel Jesus, bakal membelot ke klub menyusul merapatnya Haaland. Media tersebut menyebut jika pemain berpaspor Brazil berusia 25 tahun itu bakal membelot ke Arsenal. Saat ini Arsenal telah melakukan kontak untuk membawa Gabriel Jesus ke London Utara. Diyakini transfer tersebut tak akan menemui kesulitan berarti, kecuali tingginya mahar Gabriel Jesus. Ditaksir transfer Gabriel Jesus ke Arsenal akan menelan biaya tak kurang dari 50 juta euro alias setara dengan 764 miliar rupiah.
Erling Haaland ke Manchester City, wonderkid Jerman resmi jadi pengganti. Borussia Dortmund kembali mencomot pemain RB Salzburg dengan wonderkid asal Jerman Karim Adeyemi sebagai pengganti Erling Haaland yang pergi ke Manchester City. Karim Adeyemi dilaporkan berhasil ditebus oleh Dortmund dengan nominal senilai 38 juta euro plus bonus. Hanya berselang beberapa jam usai Haaland dilaporkan resmi berseragam Manchester City, Dortmund mengumumkan kepindahan dari Karim Adeyemi. Adeyemi nantinya bakal mengemban masa bakti selama 5 tahun bersama Dortmund hingga Juni 2027. Paul Pogba harus potong gaji jika ingin kembali ke Juventus. Paul Pogba harus menerima pemotongan gaji yang signifikan jika ingin kembali ke Juventus FC. Gelandang asal Prancis itu akan berstatus free agent ketika kontraknya di Manchester United berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus tidak bisa menawarkan gaji lebih dari 7-8 juta euro atau sekitar 122 miliar rupiah kepada Pogba. Oleh karena itu, pemain berusia 29 tahun tersebut harus menurunkan gajinya jika ia ingin kembali berseragam I Bianconeri. Meski harus potong gaji, Paulo Dybala tak kuasa tolak godaan AC Milan. Mimpi AC Milan untuk mendapatkan Paulo Dybala pada bursa transfer musim panas mendatang sepertinya kian mendekati kenyataan. Menurut laporan dari Il Giornale, kubu La Jolla dan Il Rossoneri sudah bicara soal kemungkinan kedatangan sang pemain ke San Siro dengan status free agent. Masih dari sumber yang sama, AC Milan sudah melayangkan tawaran kontrak dengan besaran gaji sekitar 6 juta euro per musim plus bonus untuk Dybala. Nominal tersebut hanya separuh dari upah sang playmaker Argentina bersama klubnya saat ini Juventus, namun yang bersangkutan tak keberatan. Marcelo bantah diputus kontrak oleh Lyon karena kentut. Bek Brazil Marcelo membantah laporan yang mengklaim dia diputus kontraknya oleh Lyon karena terus kentut di ruang ganti dan menertawakannya. Klaim luar biasa itu dimuat di harian Prancis L'Equipe yang menyebut ulah Marcelo tidak disukai direktur olahraga Juninho dan kemudian mendepaknya dari skuad. Adapun kabar itu akhirnya dibantah oleh pemain berusia 34 tahun tersebut lewat akun media sosialnya. Setelah tidak men-tweet apapun sejak Oktober, dia menyatakan, "Terima kasih kepada L'Equipe. Setelah waktu yang lama, saya harus kembali ke Twitter untuk menyangkal semua tuduhan. Jurnalisme saat ini adalah lelucon." UEFA sepakati format baru Liga Champions diterapkan musim 2024-2025. UEFA secara resmi menyetujui format baru yang akan diterapkan pada kompetisi Liga Champions. Format baru yang lebih dikenal dengan Swiss System disepakati usai Kongres UEFA digelar di Vienna, Austria, Selasa 10 Mei. Format baru rencananya mulai akan diterapkan pada kompetisi musim 2024-2025. Salah satu perubahan yang mencolok adalah jumlah peserta. Kalau biasanya Liga Champions diikuti oleh 32 klub peserta, pada saat diterapkan akan berjumlah 36 klub. 2 dari 4 tim tambahan diambil dari performa klub dari salah satu negara di kompetisi Eropa sebelumnya. Berbeda dengan sebelumnya yang berformat turnamen, nantinya Liga Champions akan dimainkan dengan format liga. Setiap tim akan bertanding sebanyak 8 kali dengan rincian 4 laga kandang dan 4 laga tandang. 8 klub dengan perolehan poin terbanyak akan lolos langsung ke babak 16 besar. 8 sisanya akan menjadi rebutan tim peringkat 9 hingga 24 lewat babak playoff. Pada babak 16 besar, kompetisi akan berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!